Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan banyak sekali makhluk, yang di antara mereka ada makhluk yang bernama iblis, setan dan manusia. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni makhluk pilihan Allah yang menjadi contoh bagi seluruh umat manusia. Para pendengar yang budiman, pastinya kita bertanya-tanya bagaimana bentuk dialog antara dua makhluk yang saling bermusuhan ini terjadi. Dialog yang amat mengesankan antara makhluk yang dicintai Allah dengan makhluk yang dilaknat Allah, yaitu iblis. Pasti merupakan rangkaian cerita yang amat menakjubkan. Sahabat-sahabat yang beriman, mari kita mendengarkan, menyimak antara dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iblis laknatullah alaih. Hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, pada suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengadakan pertemuan di rumah salah seorang sahabat Ansor di Madinah. Tiba-tiba iblis memanggil dari luar. Apa kata iblis? Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk karena kalian membutuhkan aku? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada para sahabatnya, wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapakah yang berseru itu? Kemudian para sahabatnya menjawab, tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya. Setelah itu sahabat Umar radhiyallahu anhu bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku membunuhnya? Kemudian apa jawaban Rasulullah? Bersabarlah wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk makhluk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan hari kiamat? Sebagaimana permintaan iblis sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah pun mengabulkan permohonan iblis. Kemudian dalam ayat selanjutnya disebutkan, qala innaka minal munzirin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh hidup sampai hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perkataannya, wahai sahabatku, silakan bukakan pintu untuknya, karena dia sedang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan dan pahamilah apa yang dia ucapkan nanti, serta dengarkanlah apa yang akan dia sampaikan kepada kalian. Sahabat pun kemudian membukakan pintu dan iblis pun masuk. Ternyata dia, iblis, adalah orang yang sudah tua bangka, buta sebelah matanya, dagunya berjenggot sebanyak 7 helai yang panjangnya seperti rambut kuda, dan kedua kelopak matanya memanjang, terbelah ke atas, tidak ke samping. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Giginya memanjang keluar seperti taring babi, dan kedua bibirnya seperti bibir macan. Lalu iblis pun masuk. Assalamu alayka ya Muhammad. Salam sejahtera untukmu wahai Muhammad. Assalamualaikum ya jami'atul muslimin. Salam sejahtera untuk kalian semua wahai golongan muslimin.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Assalamu lillah ya la'inin." Keselamatan hanya milik Allah, wahai makhluk terlaknat. Aku mengetahui engkau punya keperluan terhadap kami. Apa keperluanmu itu, wahai iblis? Kemudian iblis, "Wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena ada yang memerintah dan memaksaku datang kemari." Kemudian Rasulullah, "Apa yang membuatmu terpaksa datang ke sini, wahai terlaknat?" Iblis pun menjawab, "Aku didatangi oleh malaikat utusan Allah yang maha agung, dan dia berkata padaku." Bagaimanakah ucapan malaikat kepada iblis? "Wahai iblis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu untuk mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hina dan tunduk. Engkau harus memberitahukan kepadanya bagaimana tipu muslihatmu, godaan, serta rekayasamu terhadap anak cucu Adam. Bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Engkau harus menjawab dengan jujur semua yang ditanyakan kepadamu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar dalam memberikan jawaban pada utusanku, niscaya aku, Allah, jadikan kamu setan menjadi debu yang dihempas oleh angin. Dan aku, Allah, puaskan musuhmu, yaitu manusia, karena bencana yang menimpamu itu." Dengan ancaman itu, iblis takut dan berkata jujur. Kemudian mulailah berdialog antara iblis dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Muhammad, sekarang aku datang kepadamu sebagaimana aku diperintahkan. Sekarang tanyalah kepadaku apa yang engkau inginkan. Jika aku tidak berkata jujur dan memuaskanmu tentang apa yang engkau tanyakan kepadaku, niscaya Allah akan menjadikan aku seperti debu yang ditiup angin." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Baiklah, aku akan mulai bertanya kepadamu. Jika engkau benar-benar jujur, maka beritahukanlah kepadaku siapakah orang yang paling engkau benci." Iblis pun menjawab, "Yang paling aku benci engkau, wahai Muhammad. Engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci dan orang-orang yang mengikuti agamamu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Siapa lagi yang engkau benci, wahai terlaknat?" Iblis pun menjawab, "Yaitu anak muda yang bertakwa dan menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa taala." "Lalu siapa lagi?" Iblis pun menjawab, "Yaitu orang alim yang berilmu dan wara', yaitu menjaga diri dari syubhat, dan orang yang sabar." "Lalu siapa lagi, wahai iblis?" Iblis pun menjawab, "Yaitu orang yang terus-menerus dalam keadaan suci dan menjaga diri dari kotoran, yaitu orang yang selalu memperbaiki wudunya walaupun tidak akan melakukan sholat. Begitu juga orang yang selalu menjaga dan membersihkan hatinya dari sifat su'udzon, yaitu perasaan buruk, iri hati, dengki, dan sebagainya. Kemudian orang yang menghilangkan penyakit hatinya, yang selalu bersih dari dosa, yaitu selalu bertaubat kepada Allah, orang itu akan dicintai oleh Allah seperti yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada iblis, "Lalu siapa lagi, wahai terlaknat?" Iblis pun menjawab, "Orang mukmin fakir yang sabar dan tidak menceritakan atau mengadukan kefakirannya dan keluh kesahnya kepada orang lain. Keluh kesahnya hanya diadukan kepada Allah semata,
dan aku paling tidak senang kepada manusia yang dicintai oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 146, Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Aku pasti akan menggoda orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, bagaimana engkau tahu kalau dia sabar? Kemudian iblis menjawab, wahai Muhammad, jika dia mengadukan keluh kesahnya kepada makhluk selama 3 hari, Tuhan tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Harus pula engkau ketahui bahwa orang yang sabar dan bersyukur merupakan tanda kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali menyebutkan tentang orang-orang yang sabar. Yang pertama dalam surah Luqman ayat 31, kemudian surah Asy-Syura ayat 33, kemudian surah Ibrahim ayat 5. Dan Allah akan memberikan matahari yang tinggi padanya. Tidaklah engkau ingat tentang Yusuf alaihissalam dengan kesabarannya menjadi orang yang dimuliakan Allah, dan aku pasti akan merusak kesabaran umatmu dengan tipu dayaku, sehingga mereka tidak akan mendapat keberuntungan dan kemuliaan. Wahai iblis, lalu siapa lagi? Kemudian iblis menjawab, yaitu orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, bagaimana engkau tahu bahwa dia bersyukur? Iblis pun menjawab, jika aku melihat dia mengambil dan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang halal, tidak tamak, qanaah, yaitu menerima pemberian dari Allah, selalu bersedekah dari kelebihan yang dia miliki, aku pasti menggoda orang-orang yang seperti itu agar dia tidak lagi bersyukur, dan aku akan menakut-nakutinya dengan kemiskinan dan mengajaknya untuk berbuat kejahatan, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yaitu kikir. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas lagi maha pengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada iblis, bagaimana keadaanmu jika umatku sedang mengerjakan sholat? Iblis menjawab, aku merasa panas dan gemetar, tetapi aku tetap mengintai dan menggodanya agar dia dapat berpaling. Mengapa sampai seperti itu, wahai terlaknat? Iblis pun menjawab, bukankah jika seorang hamba bersujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya 1 tingkat? Perintah sujud itu adalah awal dari murka Allah kepadaku sampai sekarang, dan tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami beriman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Rasulullah SAW kemudian bertanya, jika umatku berpuasa? Iblis menjawab, aku terbelenggu sampai mereka berbuka puasa, membatalkan puasanya dengan makan dan minum atau melakukan perbuatan lain yang menyebabkan batal puasanya. Jika umatku menunaikan haji? Iblis menjawab, aku menjadi gila karena tidak tahu dari mana lagi aku akan memasukkan tipu daya. Semua pintu sudah tertutup. Bukankah dia sedang berkonsentrasi dengan membaca talbiyah? Tetapi aku tetap mengintainya agar dia bias takabur dalam beribadah. Jika umatku membaca Al-Quran? Iblis menjawab,
"Aduh, aku meleleh seperti timah meleleh di atas api." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Jika umatku berzakat?" Iblis menjawab, "Seakan-akan orang yang berzakat itu mengambil gergaji atau kampak memotongku menjadi dua." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kembali, "Mengapa begitu wahai Abu Murrah?" Iblis menjawab, "Bukankah ada 4 manfaat dalam zakat itu yang menjadikan orang melakukannya jauh dariku? Yang pertama, Allah akan menurunkan berkah atas hartanya. Kemudian menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya yang lain. Kemudian menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dan api neraka. Dan yang terakhir, dengan berzakat Tuhan mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Kapan engkau merasa mudah membujuk umatku?" Iblis menjawab, yaitu pada 3 situasi. Yang pertama, sewaktu dia marah, karena dia sendiri yang telah mengobarkan nafsunya. Yang kedua, di saat dia bingung menentukan pilihan, pada saat itu aku menyusup dengan cepat. Yang terakhir, sewaktu 2 orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berduaan, aku menggodanya sampai mereka melakukan sesuatu. Wallahu a'lam bishawab.